Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Dirjen Perhutanan Sosial yang menyampaikan tentang arahan ke depan dan kebijakan strategis terkait dengan pengembangan biodiversity credit dikaitkan dengan perhutanan sosial di Indonesia yang perkembangan juga makin menjanjikan. Kita langsung masuk ke pemaparan oleh narasumber karena kita sudah telat dengan kendala teknik tadi. Kita akan mendengarkan pemaparan dari tiga nama narasumber yang akan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan perspektif terkait biodiversity credit. Sebagai pembicara pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Emi Primadona. Ibu Emi Primadona adalah praktisi lingkungan yang fokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan, jasa ekosistem, dan perubahan iklim. Saat ini, beliau menjabat sebagai Project Manager di KKI Warsi dan memimpin berbagai inisiatif terkait restorasi hutan, Payment for Ecosystem Services, serta pengembangan model pasar non-karbon di berbagai provinsi di Indonesia di mana Warsi bekerja. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, ia telah bekerja erat dengan masyarakat lokal dalam mendorong perhutanan sosial dan pembangunan rendah emisi, serta berkontribusi dalam diskusi kebijakan iklim di tingkat nasional dan global, termasuk dalam beberapa konferensi para pihak di bawah UNFCCC. Ibu Emi meraih gelar magister di bidang Environment and Sustainable Development dari Erasmus University serta magister pendidikan dari Universitas Jambi. Beliau memiliki keahlian dalam kepemimpinan proyek, keterlibatan pemangku kepentingan, serta implementasi program lingkungan. Ibu Emi akan menyampaikan presentasi yang berjudul Valuing Nature: Perspective on Biodiversity Crediting on Social Forestry. Ibu Emi, mikrofon Ibu sudah kami aktifkan. Ibu memiliki waktu sekitar 25 menit untuk menyampaikan presentasi dan kami akan memberikan pengingat waktu saat hampir selesai. Silakan dimulai, Bu. Terima kasih Mbak Jenny. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah selamat siang ya. Selamat siang Selamat pagi Bapak-bapak sana. dan Ibu-ibu yang ada di forum webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini boleh dibantu untuk persiapkan presentasinya? Saya langsung aja karena kita sudah running off the time. Jadi pada hari ini saya juga ingin berbagi terkait dengan bagaimana pengalaman Warsi dalam pengembangan model biodiversity credit di wilayah perhutanan sosial. Ya, judul pada siang hari ini saya memberi judul Valuing the Nature, bagaimana kita bisa memvalue alam ya melalui biodiversity credit di wilayah social forestry. Next. Ini dosennya. Nah, ini sedikit gambaran tentang sekilas pandang tentang KKI Warsi. Jadi KKI Warsi itu berdiri sejak tahun 1991, jadi kurang lebih sudah lebih dari 35 tahun. Jadi Warsi memfasilitasi kurang lebih 323.000 skema perhutanan sosial di wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi kita lebih mempromosikan nilai-nilai bagaimana konservasi bersama masyarakat sebagai agent of change dalam isu perubahan iklim dan juga isu konservasi. Next. Nah, tadi juga ada informasi ya dari Ibu Catur atau Ibu Eeng menjelaskan bahwa so far saat ini achievement terkait dengan perhutanan sosial itu udah kurang lebih 8,3 miliar dari target kita 12,7 juta hektar. Jadi sudah 8,3 juta hektar yang sudah mendapatkan rekognisi negara melalui 5 skema yang berbeda dalam perhutanan sosial. Nah, di sini memang yang menjadi PR setelah 35 tahun setelah mendapatkan tenure right, what next ini ya? What next yang harus kita lakukan? Sementara dalam jangka waktu 35 tahun yang menjadi PR besar adalah bagaimana institusi ini bergerak dalam upaya pengelolaan yang sustainable, pengelolaannya lestari. Artinya ekonominya jalan, perlindungannya jalan, institusinya jalan, dan juga bagaimana juga ini driver deforestasi juga tetap bisa ditahan atau ditolak. Next. Nah, Warsi telah mengembangkan beberapa skema supaya aliran pendanaan itu bisa masuk ke dalam social forestry.
kita bisa sangat sadari memang sudah ada program-program pendanaan dari pemerintah, dari KPH, dari dinas, dari kementerian. Tapi untuk mengakomodir secara umum kebutuhan masyarakat itu masih sangat minim. Jadi kita juga mengembangkan inovasi-inovasi pendanaan yang harapannya memang pendanaan itu dikembalikan kepada masyarakat sehingga bisa membiayai kegiatan-kegiatan konservasi. Beberapa kegiatan yang kita lakukan adalah voluntary carbon mechanism, melalui skema Bujang Raba, ya, itu merupakan salah satu contoh inisiasi yang kita lakukan di Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi. Kemudian kita juga sudah mengembangkan skema pohon asuh, di mana pohon-pohon yang ada di kawasan hutan kita invite publik untuk ikut-ikut mengasuh, dan dana yang akan masuk dipergunakan untuk patroli dan juga penggunaan dana lainnya. Kemudian juga kita mengembangkan skema baby tree, di mana melakukan restorasi hutan dengan kurun waktu 3 tahun, memastikan bahwa survival rate-nya tetap berjalan, sehingga setelah ditanam, itu bisa menghasilkan nilai ekonomi ya. Jadi yang mostly yang kita tanam itu bibitnya MPTS, Multi-Purpose Tree Species. Next. Nah, kalau kita lihat dalam kawasan perhutanan sosial, selain jasa ekosistem, juga banyak sekali biodiversity, flora dan fauna. Ini adalah beberapa contoh yang berhasil kita tangkap melalui kamera trap. Ada Sumatera tiger, ada leopard, ada sun bear, ada forest cat, macam-macam. Ada tapir, dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga mencatat banyak sekali endemic species yang ada di kawasan hutan yang bahkan belum teridentifikasi, merupakan bagian dari kekayaan flora dan fauna yang ada di kawasan hutan, khususnya di social forestry. Next. Nah, kalau kita lihat, di balik keindahan tersebut, keterancaman itu di depan mata. Kita lihat sekarang banyak sekali aktivitas-aktivitas ilegal, khususnya sekarang ya, harga emas yang cukup tinggi, penambangan liar, belum lagi yang ada di gua-gua, walet udah nggak ada, belum lagi illegal logging, illegal poaching, belum lagi kegiatan-kegiatan yang menghancurkan spesies yang ada di hulu sungai. Itu merupakan keterancaman yang nggak bisa kita nafikan, itu menjadi hal yang harus digotong royong untuk bisa dilakukan bersama, baik oleh masyarakat dan juga bagi para pihak lainnya. Next. Nah, kemudian di sisi internasional ternyata hadir mekanisme namanya biodiversity credit. Ini mirip ya, ketika kita bicara tentang deforestasi, muncul nih isu REDD+. Nah, ketika kita bicara tentang biodiversity, ini ada juga muncul biodiversity credit, merupakan mandat dari COP15 biodiversity COP ya. Ya, ini menghasilkan Kumning Montreal Global Biodiversity Framework pada tahun 2022 yang sangat jelas sekali menjelaskan bahwa perlu adanya credit market. Supaya apa? Melindungi 30% lahan lautan dan memastikan 30% ekosistem terdegradasi dipulihkan. Memastikan bahwa ada mobilisasi funding, uang, yang tidak hanya merupakan tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab corporate dan tanggung jawab publik untuk sama-sama melindungi alam. Jadi itulah kenapa basic idea muncul biodiversity credit. Jadi memang ini sudah dicantumkan dan menjadi mandat internasional di tahun 2022 melalui perjanjian Kumning Montreal Global Biodiversity Framework. Next. Nah, sebenarnya barangnya biodiversity credit itu apa? Ya, gitu ya. Jadi biodiversity credit itu adalah sebuah aksi yang menghasilkan positive outcome terkait alam. Ini meningkatkan sesuatu yang perlu ditingkatkan di alam, dan itu tentunya harus measurable. Misalnya, spesiesnya sudah lama-lama hilang, bagaimana mengembalikan spesies itu menjadi kembali atau menjadi richness? Bagaimana membuat hutan lebih healthier? Bagaimana endangered species atau biodiversity yang sudah terancam itu bisa ditahan kehancurannya. Bahkan ini harus didokumentasikan dan dimeasurablekan supaya mendapatkan evidence base. Nah, bedanya sama carbon credit yang lebih banyak didominasi sama CO2 equivalent. Nah, kalau biodiversity credit ini dia unitnya itu lebih bervariasi, tergantung dari unit outcome-nya. Bisanya terkait dengan species richness, unit outcome-nya apa, atau habitat condition, atau fungsi ekosistem, bahkan quality of air, air juga menjadi satu unit tersendiri. Nah, oleh karena itu, unit metrik dari biodiversity credit itu lebih bervariasi, sementara kalau bicara tentang karbon itu lebih kepada
karbon kredit itu lebih kepada tonase. Next. Lanjut ya. Nah, Wansi melihat bahwa karena kita sudah punya mekanisme community carbon credit, bagaimana kita juga mentesting sistem biodiversity credit di suatu landscape yang kita sebut dengan landscape Bukit Bulan. Nah, landscape Bukit Bulan ini adalah suatu wilayah yang ada di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Ya, di Provinsi Jambi di mana terdiri dari kars, gua-gua, hampir wilayahnya itu adalah wilayah dataran tinggi. Lanjut. Next. Nah, terkait dengan building model biodiversity credit ini lokasinya tadi saya sudah sebutkan di Bukit Bulan, meliputi 6 desa, wilayahnya di Sarolangun, elevationnya itu melebihi 400 sampai 700 meter above the sea, dan juga jumlah habitatnya kurang lebih 4.600 kakak, dan mereka mengelola kurang lebih 11.000 hektar kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial, hutan desa, dan hutan adat. Lanjut, next. Nah, ini kalau kita lihat ya, foto landscape Bukit Bulan. Nah, Bukit Bulan ini ada provinsinya di Sarolangun. Kalau kita lihat, ada wilayah yang agak sedikit dekat National Park, kalau bisa ada pointer, kita lihat di situ, dekat National Park, Taman Nasional Kerinci Sebelat. Nah, itulah landscape Bukit Bulan. Nah, landscape Bukit Bulan ya, di sebelah situ. Nah, kalau kita lihat fotonya di atas, foto petanya, itu mostly warnanya merah. Artinya, kalau dilihat datar, landai, curam, dan sangat curam, 92% itu wilayahnya sangat curam, lebih dari 40%. Dan hanya 6% yang curam, selebihnya 0,00 itu datar dan landai. Jadi ini merupakan memang water catchment area, wilayah pegunungan, ada kars, ada gua, jadi sangat kaya sama biodiversity. Tapi akan sangat juga berbahaya kalau ini tidak dilindungi di masa depannya. Next. Nah, ini adalah tujuan kita. Kita pertama kali bertujuan mengembangkan biodiversity credit ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita ingin mendesain bagaimana strategic action supaya institusi dan kapasitas pengelola perhutanan sosial itu bisa meningkat. Kita ingin melindungi habitat-habitat yang terlindungi yang ada di hutan, memonitor flora dan fauna, dan tentu saja mengelola watershed atau daerah aliran sungai yang sudah banyak terdegradasi karena tadi aktivitas peti, ya, praktek emas tanpa izin dan lain-lain sebagainya. Dan tentu saja pada akhirnya kita akan mensupport local livelihood melalui beberapa intervensi. Nah, untuk itu kita tuh perlu metodologi, kita perlu standar untuk memastikan evidence base. Nah, kita mencoba berkolaborasi dengan kita mencoba enroll dengan CBS Community Biodiversity Standard untuk mendapatkan sertifikasi dan mengikuti metodologi yang dibuat oleh CBS. Dan mirip sama karbon, kita akan ada verifikasi dan validasi oleh pihak ketiga. Dan tujuan yang ketiga adalah memastikan bahwa jika ini ada peluang pendanaan, seperti apa peluang pendanaan? Caranya bagaimana? Prosesnya seperti apa? Challenge-nya seperti apa? Jadi lebih kepada bagaimana mencoba menguji cobakan ini supaya metodologinya lebih jelas, evidence-nya juga lebih jelas, dan marketnya dari mana dan kemana. Lanjut. Benefit yang kami harapkan dari adanya mekanisme biodiversity credit ini adalah pastinya memperkuat institusi kelompok perhutanan sosial, hutan desa dan hutan adat dalam konteks ini ya, melindungi dan merestore unique natural forest habitat, memastikan adanya forest carbon. Jadi walaupun ini bicara tentang biodiversity credit, forest carbon stock itu bisa menjadi bagian dari second layer atau additionality dari overall initiative. Dan memastikan juga bahwa tidak ada atau mengurangi erosi, ya, meningkatkan water quality, sehingga bisa memperkuat sistem konservasi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan, khususnya yang ada di landscape Bukit Bulan. Next. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya sama. Kita punya satu buku besar yang kita sebut dengan PDD Part A, Project Design Document Part A, di mana kita niatnya adalah melindungi landscape Bukit Barisan. Bukit Barisan itu dari Sumatera, dari Sumbar, Jambi, Bengkulu, itu yang kita ingin lindungi, Bukit Barisan. Jadi sebenarnya
dengan adanya PDD Partai, jika ada desa-desa atau komunitas sosial forestry yang ingin bergabung, ini master plan-nya udah ready. Nah, untuk saat ini yang PDD Part B, yang part bagian kedua, itu lebih kepada fokus di Bukit Bulan, di landscape Bukit Bulan yang ada di Sarulangun. Jadi ini masih terbuka sepanjang wilayah itu masih berada di koridor Bukit Barisan Biodiversity. Kita memulainya sejak tahun 2004, kita melewatinya cukup panjang ya, mulai dari konsultasi, FDIC, membangun ide, berkonsultasi dengan CBS sendiri yang mempunyai standar, bolak-balik review dokumen, menyelesaikan PIN, PDD, sampai verifikasi dan validasi lapangan, sehingga sekitar awal tahun 2025, bulan Januari, kita sudah mendapatkan sertifikat issuance untuk carbon credit yang ada, yang biodiversity credit yang ada di Bukit Bulan. Nah, potret Bukit Bulan itu seperti apa? Next kita lihat ya. Nah, ini adalah peta landscape Bukit Bulan di mana wilayah ini sudah mendapatkan SK pengakuan sebagai wilayah adat ya oleh Bupati Sarulangun. Jadi ini merupakan wilayah adat. Kalau dilihat secara secara peruntukan, ini wilayah udah banyak dipakai. Misalnya di hutan lindung, hutan desa kita berada di hutan lindung. Tapi sebagian besar itu sudah dimanfaatkan untuk HTI. Dan yang warna oranye yang di tengah-tengah itu, dia berada di APL, tapi tetap di jantungnya desa ya, di jantungnya wilayah adat, itu adalah konsesinya PT Semen, yang saat ini masih masih belum beroperasi, tapi masih dalam proses ini seperti apa ini akan ke depan. Nah, kalau kita lihat warna-warna hijau gelap yang agak besar itu yang berada di hutan lindung, itu adalah hutan desa yang ada di Bukit Bulan. Sementara yang warna biru-biru itu adalah hutan adat. Batu di senternya yang warna biru-biru itu adalah hutan adat. Dan uniknya di sini hutan adat mostly berada di APL. Artinya masyarakat di sini masih mempertahankan tradisi walaupun dia berada di APL. Ini tetap dijadikan hutan adat. Karena apa? Fungsi-fungsinya yang luar biasa. Fungsi lindung, fungsi air, sebagai pelindung goa, kars yang ada di situ. Jadi masyarakat masih mempunyai tradisi untuk melindungi dan berkomitmen untuk melindungi. Next ya. Nah, kalau kita lihat alurnya seperti apa, jadi kita bekerja di 6 desa. Ada Nafal Melintang, Mersip, Berkun, Merigung, Temalang, dan Lubu Bedorong. Mereka duduk dalam satu kesatuan namanya Forum Bukit Bulan Barisan. Dari Forum Bukit Bulan Barisan ini mereka duduk, berdiskusi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka jadikan visi bersama dalam satu landscape, dan mereka bersepakat memilih KKI Warsi menjadi project developer atau pengembang lah ya, atau mencoba menguji cobakan biodiversity credit ini. Dan dari Warsi kita mencoba mengengage CBS Community Biodiversity Standard sebagai metodologi untuk perhitungan kredit dari biodiversity ini. Dan harapannya segera kita bisa approach ke buyers. Nah, ini adalah sejumlah 12 skema hutan desa dan hutan adat yang berada di kawasan Bukit Bulan, terdiri dari hutan desa dan hutan adat dengan total kurang lebih 11.385, di mana 10.000-nya kita consider sebagai protected zone atau zona lindung, dan sekitar 1.358 itu jadikan zona pemanfaatan atau ruang hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, yang mana aja sebenarnya yang FCA, Forest Conservation Area? Jadi Forest Conservation Area itu yang masih berwarna hijau gelap ini. Artinya ini masih intact forest, masih sangat bagus hutannya. Sementara yang warna oranye kecil-kecil ini, inilah yang menjadikan mixed use area. Mixed use area ini seperti zona pemanfaatan yang ada di perhutanan sosial. Mereka boleh memanfaatkan, mereka punya kebun karet, punya kebun durian, punya kakao. Silakan dimanfaatkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Next. Nah, terkait dengan zonasi, yang ini tadi saya bilang kan, zonasi perbedaan FCA dan MUA atau mixed use area. Kalau dalam perhutanan sosial ini zona lindung dan zona pemanfaatan.
dalam mendefinisikan apa itu zona lindung dan pemanfaatan, kita berdiskusi dengan masyarakat melalui apa sependek pengetahuan mereka dan kita perdalam aja. Misalnya mereka bilang zona lindung kami itu harusnya berada di hulu sungai. Oke, kita jadikan semua yang berhulu sungai menjadikan zona lindung. Harus kondisinya masih bagus hutannya. Oke, di dominasinya sama hutan pohon-pohon yang masih tua dan besar. Oke, kita masukkan masih kaya sama plant species diversity, masukkan di situ. Dan of course dia harus steep topography, jauh dari community settlement, dan memang ini didesain untuk sebagai protective function atau fungsinya sebagai protective. Sementara di mixed use area atau zona pemanfaatan, dia bilang kita cari yang agak ke bawah ya, di mana lebih dekat sama aktivitas komunitas. Kondisi hutan tidak begitu baik, tapi kebun campur, didominasi sama vegetasi pohon-pohon yang masih muda, spesiesnya juga baik, beragam, tapi tidak begitu tidak begitu tinggi, tapi lebih pendek gitu atau lebih rendah, topografinya lebih datar. Nah, ini yang kita inventarisir bersama masyarakat dan menjadikan satu komitmen bersama oleh masyarakat supaya mereka mendapatkan pemahaman apa itu zona lindung dan apa itu zona pemanfaatan dan kenapa ini penting untuk dilindung dan kenapa ini penting untuk dimanfaatkan. Next. Nah, ini mirip ya tadi karakteristiknya, jadi kita skip aja. Lanjut. Nah, kita di mana? Oke. Nah, untuk itu supaya kita tahu ini richness biodiversity-nya, kita melakukan survei lapangan. Kita melakukan pembuatan peta ukur permanen, kita lihat analisis vegetasinya, flora dan fauna, masyarakat sebagai resource person-nya, kita lihat evidence base-nya, misalnya kalau ada feses, ada cakar, atau ada bulu, itu merupakan tanda-tanda. Atau sekali waktu kita bisa mengecek hasil kamera trap kita sebagai secondary data atau berbagai macam layer data itu kita kumpulkan bersama-sama. Dan inilah hasilnya, kita bisa lihat bahwa berdasarkan observasi, diskusi, kita melihatkan bahwa ada di landscape Bukit Bulan ada 262 spesies dan spesies pohon dan 109 spesies non-timber. Nah, kalau kita lihat ya, untuk mamalia ini ada 38, ada jenis apes itu ada 38, Pisces dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Kalau yang masuk critical-nya ada berapa? Ini kita peta-petakan. Yang masuk critical, endangered, near threatened, dependent, data efficient, sama not evaluated, it is total itu ada 262. Dan ini ada beberapa contoh juga foto atau video yang kita dapatkan dari hasil kamera trap. Nah, next, kita juga melihat selain daripada itu, ini komposisi flora dan faunanya seperti ini. Bagaimana dengan potret forest cover? Dari tahun 2001 sampai tahun 2023. Dan ini kita pakai data waktu itu Global Forest Watch. Jadi sangat jelas ya, ada naik, turun, sehingga in total, average rata-rata dari tahun 2001 sampai 2023, kita bisa melihat bahwa historically ada 0,45% hutan itu akan terdegradasi berdasarkan dari potret historical tahun 2001 sampai 2023. Nah, dari sini kita juga membuat baseline carbon stock dan emisi. Next ya, kita bisa melihat berapa sih sebenarnya forest conservation area-nya. Itu next ya, udah ya. Oke, forest conservation area nggak berdaya. Oke, forest conservation area-nya dan berapa total carbon stock berada di situ. Jadi total carbon stock itu kurang lebih 176 ton. 176 ton karbon. Jadi kalau misalnya ton CO2-nya ada 664 ton CO2 per hektar. Next. Masih belum share screen ya? Oke. Nah, kalau kita lihat ini kayak simulasi ya. Kalau terjadi 0,45% berdasarkan historical, artinya setiap tahun wilayah ini kurang lebih akan kehilangan 43 hektar hutan. 43 dikurang terus 0,5. Jadi dalam 10 tahun ke depan, kalau ini tidak kita jaga, tidak ada proyek intervensi, 42 hektar hutan dalam setahun akan hilang. Atau in total 10 tahun itu 423. Namun, kalau kita melakukan, masyarakat punya komitmen nih, kami mampu mengurangi 80%. Nah, sehingga deforestation yang bisa di-prevented itu sebesar 33
hektar atau kalau dalam 10 tahun 339 hektar. Next. Next. Kalau kita konversi dalam total karbon, sudah next, lihat. Dalam karbon, nah ini jadinya 219 hektar, 219.000 ton CO2 equivalent yang bisa di-prevented atau dicegah. Next. Nah, kalau dalam dalam grafiknya, nah yang biru itu baseline-nya. 0,5 akan terjadi penurunan terus-menerus sebagai business as usual. Namun dengan ada komitmen dari masyarakat, dia tetap menurun tapi lebih landai. Nah, yang itulah yang menjadi bagian deforestation yang akan bisa dicegah ya. Next. Nah, setelah itu kemudian kita melihat apa sih sebenarnya keunikan dari biodiversity credit sama carbon credit. Kalau kita lihat, kalau secara mandat carbon credit itu ada di UNFCCC, ada Kyoto Protocol, Paris Agreement, itu bicara tentang apa? Tentang carbon credit, tentang reward, tentang insentif. Nah, kalau biodiversity credit ini mandatnya dari Komunitas Montreal Global Biodiversity Framework yang menyatakan bahwa perlu dana publik untuk melindungi konservasi, ya, dan bahkan harus perlu ada laporan tersendiri bagaimana perusahaan melindungi nature atau alam. Nah, kalau fokus utama secara unit, kalau di carbon credit itu lebih pada mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK, terutama dalam hitungan CO2 equivalent. Kalau biodiversity credit, fokus utama dia melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati berupa spesies, ekosistem, dan habitat. Yang ketiga, ini yang sering menjadi kritik ya. Jadi kalau kita menghitung delta dari histori sama proyeksi, ini akan mengeksklude hutan-hutan yang high density tapi low deforestation. Sehingga semua carbon benefitnya jadi kecil. Nah, ini juga kami hadapi sendiri untuk wilayah-wilayah perhutanan sosial yang ada di Kalimantan Utara, yang hutannya masih sangat bagus, minim sekali deforestasi. Ketika mau di-assess untuk carbon credit, itu kecil sekali gitu ya, carbon benefitnya. Bahkan hampir nggak ada carbon benefitnya. Maka kita bilang, sampai berpikir, oh berarti hutannya harus habis dulu baru bisa klaim karbon gitu ya. Nah, kalau biodiversity credit ini cocok sekali untuk kondisi hutan yang masih bagus, deforestasi rendah, plus ada nilai plusnya, nilai stok karbonnya yang masih sangat tinggi. Nilai karbon yang tersimpan yang masih sangat tinggi di situ. Bisa menjadi additionality. Nah, di carbon credit kita juga sangat pahami dalam konteks Indonesia, itu polisinya, kebijakannya cukup panjang. Kita mulai ingat di tahun 2021 ketika ada surat yang menyatakan bahwa transaksi voluntary carbon untuk dihentikan. Nah, inilah tahun 2026 baru saja kita mendapatkan Permen 6 tahun 2006 terkait dengan regulasi offsetting emisi. Dan itu pun juga masih ada beberapa turunan yang masih harus kita tunggu dan harus kita terapkan. Artinya polisinya cukup panjang. Nah, Warsi melihat dari tata waktu 2021 hingga sekarang, kita mau cari terobosan baru nih, inisiatif. Makanya kita menguji cobakan biodiversity credit ini di antara kekosongan atau menunggu kebijakan yang terkait dengan karbon. Khususnya untuk mengakomodir wilayah-wilayah perhutanan sosial yang hutannya masih bagus, deforestasi yang rendah, tapi layak untuk mendapatkan financial flow supaya mereka bisa melakukan lebih banyak lagi dalam isu-isu konservasi. Jadi boleh dikatakan ini merupakan inisiatif yang masih sangat baru. Next. Kita sangat sadar dari sebelumnya. Next. Market carbon credit memang sudah sangat berkembang di internasional. Sudah ada pasar sukarela, pasar wajib. Bahkan di Indonesia pun pasar udah mulai digagas-gagasnya ya di Indonesia lagi dibuka besar-besar supaya ada market terkait dengan carbon credit. Nah, biodiversity credit ini masih sangat awal, masih fragmentaris, volumenya, kalaupun ada, volumenya juga masih kecil, harganya juga masih tidak seragam. Ini jadi mengingat kami waktu awal-awal membuka inisiatif karbon bujang raba. Kita mulai di tahun 2013, belajar, ngobrol, sampai baru dapat buyer itu di tahun 2018. Nah, harapannya di biodiversity,
Ya, Maaf Ibu Emi, habisin. waktunya tinggal satu lagi. Kebetulan dua Oke. slide lagi kan? Silakan. Oke, siap. Makasih Mbak Jenny. Jadi kalau biodiversity credit ini harapannya kalau kita sering banyak ngobrol, kita banyak diskusi, kita banyak mengadvokasi, mengkomunikasi, harapannya mungkin lebih banyak yang bisa mendorong atau mengkompensate biodiversity credit ini dari komunitas. Next, terakhir. Ya, terakhir. Nah, ini terakhir. Jadi kalau kita lihat secara conclusionnya, ada 4 yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, social forestry 8,3 juta hektar sudah kita dapatkan. Tapi PR yang paling besar, what next after this? 35 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita masih perlu peningkatan kapasitas, technical, untuk memastikan bahwa hutan ini bisa dikelola in a sustainable. Yang kedua, karbon, apapun itu karbon biodiversity credit, itu hanya sebagai entry point supaya bisa masyarakat mendapatkan peluang pendanaan sehingga bisa menjadi bisa membantu masyarakat dalam membiayai kegiatan-kegiatan konservasi atau perlindungan. Next, kita melihat bahwa walau kendati carbon regulation itu cukup panjang, tapi ini memberikan kita space untuk melakukan inovasi ke depan. Nah, carbon credit biodiversity credit ini merupakan bagian dari inovasi kita ya di perhutanan sosial. Dan yang terakhir, biodiversity credit ini memang promising. Tapi memang kami melihat masih jalan panjang untuk menjadikan ini sebuah hal yang saat ini kita nikmati ketika bicara karbon ya. Masih perlu banyak bicara. Jadi memang saya pikir itu saja. Bang Dayat mungkin terakhir ya. Itu aja yang akan kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Jenny. Makasih Mbak Jenny. Baik, terima kasih Ibu Emi untuk presentasinya.